Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun arkanul iman sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Fasal rukun iman ada 6. Kita kemarin sudah membahas an tu'mina billah, bahwa kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah itu dalam puncaknya iman kalimatut tauhid la ilaha illallah. Maknanya la ilaha illallah, pertama makna la ma'budun bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang sebenar-benarnya ada kecuali Allah. Makna kedua, la maqsudun bil haqqi fil wujudi illallah. Makna la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang kita maksud, yang kita tuju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, makna la ilaha illallah itu la matlubun bil haqqi fil wujudi illallah. Tidak ada tempat kita meminta, tidak ada tempat kita berlindung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Lalu dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu ibu terhimpun sifat Allah yang 20. Sifat Allah yang 20 itu juga ada di dalam diri kita. Jangan terpisah. Kalau kita terpisah sifat 20 cuman di buku, cuman di kitab, lalu kita tidak memahami tentang sifat 20, berarti kita belum beriman kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan, kalau sifat Allah yang 20 itu ada di dalam diri kita. Dalam kata la itu ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu artinya satu-satunya wujud. Wujud itu artinya ada. Bukti nyatanya adanya Allah, bukti ada diri kita manusia, bukti ada diri alam, seluruh alam yang Allah ciptakan, itu bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat alam yang terkecil. Alam yang terkecil bukti wujud Allah, yaitu tubuh manusia. Ada daging dan kulit, bersumber dari tanah, berproses dari tanah itu, dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu berproses dari Ahmad. Ahmad itu ruh Allah. Ahmad itu ruh Allah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam diri kita ada tulang. Tulang itu bersumber dari air. Air dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sifat 20 tulang itu kudroh. Kudroh itu kawasa. Eta kudroh tulang tacan aya nyawaan, lamun tacan dipasihan sifat maknawiyah qadirun. Kudroh teh berbentuk fisik dina diri manusia. Manusia nyatana tulang. Berarti sifat 20 aya dina diri manusia. Manusia lain di luar. Nah, eta kudu ditingkat ke. Ieu maksudna dina anu terakhir tah. Wabil yaumil akhir. Hari akhir teh pertama
yang pasti kematian, berpisah nyawa dengan badan. Itu hari akhir. Wabil yaumil akhir, makna hari akhir itu disebut kiamat. Qiyam itu berdiri, berarti bangkit, berarti sadar, berarti orang kiamat ayeuna. Naon buktina kiamat ayeuna? Sadar bahwa sifat 20 aya dina diri manusia. Itu bangkit namanya, kiamat. Bangkit kesadaran, bangkit pemahamanana bahwa ternyata sifat 20 itu ada di dalam diri manusia. Itu namanya kiamat. Bangkit kesadarannya. Ternyata kudroh itu tulang. Dan tulang itu belum dikasih nyawa, maka nyawanya dalam sifat maknawiyah, qadirun. Kalau sudah ada si qadirunnya, maka tulang itu bisa bergerak. Berarti nyata sifat Allah yang 20 itu ada di dalam diri manusia. Tuh, itu makna kiamat. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesadaran, bangkit dari kebodohan, bangkit dari keimanan. Ternyata beriman kepada sifat Allah yang 20 itu maksudnya kita harus mengamalkan sifat Allah yang 20 setiap hari, ya. Bisa dipahami? Terus dalam kata ilaha masih wujud nih, masih wujud. Tulang dari air dari Nur Muhammad dari Ahmad dari hembusan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya wa nafakhtu fihi min ruhi, tuh. Kukuring ditiupkeun min ruhi tina nyawa kuring cek Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Terus nu katilu dina diri urang ieu aya urat. Urat-urat ieu tina udara bersumber tina Nur Muhammad tina ruh Ahmad tina hembusan Allah Subhanahu wa taala. Nu kaopat tina diri urang ieu aya darah mengalir, darah putih, darah merah, eta bersumber tina Nur Muhammad tina Ahmad tina hembusan Allah Subhanahu. Jadinya tanah orang beriman karena wujudna Allah eta, ternyata Allah ieu aya dina bukti-bukti dina diri manusia. Makanya di dalam surah Al-Waqiah cek Allah, nahnu aqrab ayat 84. Ayat 83-nya, falaula idza balaghatil hulqum, kumaha lamun eta nyawa anjeun geus aya dina tikoro, wa antum hina idin tanzurun. Ayat 84. Kudu nama aranjeun teh ningali kuring cek Allah Subhanahu wa taala. Minimal cek bahasa syariah mah wa antum hina idin tanzurun teh kudu nama lamun anjeun keur lak-lakan eta sakaratul maut tanzurun inget ka kuring cek Allah Subhanahu. Tuh. Wa nahnu aqrab, cek Allah kami ieu aqrab, lebih deket. Eta aqrab teh pakai bahasa ismu tafdil. Aqrab, lebih dekat kepada kamu min hablil warid, daripada urat nadi di leher. Berarti kalau nahnu kami, Allah, malaikat, syaitan, jin ada di dalam diri orang ulah neangan Allah di luar diri. Lamun orang kamari sadar Allah aya di luhur, aya di hareup, aya di buri, sadar kiamat ayeuna orang. Kiamat ayeuna orang bangkit tina kasadaran bahwa Allah teh lebih dekat tina urang, dina diri urang lebih dekat daripada urat nadi di leher. Nah, itu maksudnya wabil yaumil akhir, hari akhir teh hari kesadaran.
Karena orang ngaji jadi sadar, akhirnya kumaha? Hari akhirnya sadar bahwa Allah teh lebih dekat daripada urat nadi di leher. Tuh. Wa nahnu aqrab. Nahnu nu sajen sahadaya aya jin, aya ada syaitan, aya malaikat dina diri manusia. 10 siang 10 malam, malaikat penjaga siang 10, malaikat penjaga malam 10 gantianana waktu asar jeung waktu subuh aya dina diri manusia. Tuh, itu makna wujud bukti ayana Allah Subhanahu dina kata ilaha aya sifat salbiyah anu 5, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Ayeuna urang buktikeun bahwa eta sifat salbiyah aya dina diri manusia. Qidam pangheulana. Saha nu pangheulana? Allah geus pasti terdahulu, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Pangheulana makhluk aya nenek moyang aing pangheulana, moal aya aing lamun teu aya indung itu ngaranna qidam. Moal aya leluhur urang lamun teu aya kahirupan indung bapa urang gitu, eta ngaranna qidam. Lamun qidam Allah bako kekal, Allah teh tidak ada yang menciptakan, Allah ke kekal abadi, terdahulu, tidak ada yang mendahuluinya. Baqa kekal abadi, Allah Subhanahu wa taala la yamutu wa la yahya, tidak akan binasa dan tidak akan terus-terusan hilang. Tidak akan hilang terus-terusan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi baqa itu wal awwalu wal akhiru, dialah yang pertama, dialah yang terakhir, kekal abadal abidin, selama-lamanya tidak akan binasa. Sekarang kekal dina diri orang, Allah ciptakan aya jenis-jenis tubuh orang anu kekal diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala, nyaeta tulang eta termasuk ruh jamad. Ruh jamad teh tulang anu tetap. Tulang lamun ukuranna sekian senti moal panjang deui tetap bae, eta ngaranna ruh jamadi. Ruh anu diciptakeun ku Allah anu tetap eta ngaranna kekal. Coba lamun dibayangkeun dina rambut, lamun rambut eta nabati. Rambut eta nabati, tumbuh terus. Saminggu tos gunting rambut, saminggu deui gunting rambut deui. Kuku kakaraknya saminggu dipotong panjang deui, eta ngaranna ruh nabat. Untung tulangna henteu jadi ruh nabat. Lamun eta tulang jadi ruh nabat henteu kekal, saminggu sekali ibu bisa potong gigi. Panjang lagi giginya kan. Tapi kenapa tulangnya tidak baqa? Maksudnya tulang yang tetap. Berarti baqa itu ada sifat Allah di dalam diri manusia. Terus mukhalafah lil hawadis, Allah mah moal sarua jeung makhlukna nu mantap ulah gaduh keyakinan bahwa masjid eta rumah Allah, awas bisa musyrik. Masjid mah tempat ibadah orang yang beragama Islam. Itu Ka'bah Baitullah eta lain rumah Allah. Allah mah teu butuh imah. Allah mah teu butuh tempat. Allah mah tidak butuh arah. Ngaranna ge mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Anu butuh tempat makhluk, anu butuh arah makhluk. Sekarang mukhalafah lil hawadis ada enggak di dalam diri kita? Hah? Halo? Ada. Mukhalafah lil hawadis ada dalam diri kita? Ada. Mana buktina? Hah?
Coba berbeda dengan makhluknya, dalam diri kita juga berbeda. Tangan kanan sama tangan kiri beda. Nah, itu namanya mukhalafah. Kaki kanan sama kaki kiri beda. Ibu pakai sendal kanan semua? Ya lucu. Pasti yang kanan sama yang kiri berbeda. Itu namanya mukhalafah lil hawadisi, ada di dalam makhluk Allah Subhanahu. Terus lagi apa? Kahayang salaki jeung kahayang pamajikan beda? Pasti beda. Coba adat salaki jeung adat pamajikan moal sarua. Eta ngaranna mukhalafah lil, berarti sifat Allah anu mukhalafah di aya dina diri manusia. Itu ulah oh eta mah sifat 20 aya dina Quran doang, lain aya dina diri manusia. Kahayang ari ibu salakina hayang dangder, ari ibuna hayang mantang, beda. Eta ngaranna mukhalafah lil, eta terjadi dalam kehidupan orang, mukhalafah lil hawadisi berbeda. Gas urang kudu sadar, berarti sifat Allah teh aya dina diri manusia. Teras qiyamuhu bi nafsihi, Allah mah berdiri sendiri, tidak ada yang menciptakan. Allah tidak ada yang menciptakan, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sekarang bagi makhluk qiyamuhu bi nafsi, berdiri dengan sendirinya, ada enggak? Halo? Jawab salah juga enggak dosa loh. Berdiri sendiri berarti kita harus percaya diri. Nah, itu namanya qiyamuhu bi nafsi. Harus percaya diri. Itu namanya qiyamuhu bi nafsihi. Punya rencana sendiri, punya ide sendiri, punya gagasan sendiri, punya keinginan sendiri. Itu namanya qiyamuhu. Ada, berarti kita dipinjemin sifat Allah Subhanahu. Wahdaniyat, esa Allah teh memang qul huwallahu, Allah esa tunggal, ya, tidak ada duanya, bukan dari yang dua, satu bukan dari yang dua. Wahdaniyat esa, kita harus memiliki sifat esa. Apa itu esa? Satu. Berarti kita kalau dalam memilih jangan lebih dari satu. Itu maksudnya. Pastikan keinginannya hanya satu. Aing dek ngaji, udah tuh titik. Habis ngaji nanti mau kemana lain lagi kan? Itu namanya wahdaniyat. Atau dalam karakter wahdaniyat itu esa sendiri, punya pemikiran, tidak terpengaruh oleh orang lain. Tuh. Kalau ibu pendiriannya harus seperti itu, dikasih saran oleh orang lain, terima kasih. Tapi saya punya pendirian sendiri bahwa keputusan kehidupan saya harus begini. Itu namanya wahdaniyat. Ada di dalam diri kita. Setiap saat kita pakai itu. Terus sudah wahdaniyat apa? Kidam baqa wahdaniyat. Sekarang sifat ma'nawiyah, ma'ani dina kata illa, dan kita kata illa. Sifat ma'ani qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. 7 eta sifat ma'ani teh sifat nyata di dalam diri kita, tetap nyata. Coba kita lihat. Qudrah nyatana tulang. Qudrah itu nyatana tulang. Irodah nyatana keinginan, akal, pikiran. Ya. Irodah keinginan berarti di dalam pikiran. Ilmu berarti di dalam akal. Irodah pikiran, ilmu akal. Hayat ini seluruh tubuh yang bergerak. Sama nih telinga.
telinga itu sama. Basor mata, kalam mulut. Berarti sifat ma'ani nyata di dalam tubuh manusia. Sifat salbiah nyatanya di dalam non fisik, dina perilaku. Jadi sifat salbiah itu ayana dina pikiran. Pikiran. Terus kata Allah sifat maknawiyah nyawana, ruhna. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun. Nyawana eta sifat maknawiyah teh nyawana. Eta kudroh tulang lamun tacan dikasih nyawa moal disebut qadirun. Moal bisa bergerak eta tulang lamun tasan aya nyawaan. Muridun irodah keinginan ieu pikiran tacan bisa bergerak berpikir lamun tacan aya muridun. Lamun tacan aya sifat maknawiyah sudah masuk nyawana sifat muridun maknawiyah baru keinginan aya kahayang. Terus alimun ilmu akal tacan bisa berguna ieu akal lamun tacan aya alimun tacan aya nyawaan. Geus aya alimun berarti hafal Yasin, hafal Al-Qur'an, hafal Al-Bulugh, hafal Tabarok. Itu namanya alimun. Hayyun hayat tubuh orang ieu lamun tacan aya nyawaan hayyun moal bisa gerak. Diam saja. Begitu ada hayyun baru bisa bergerak. Samiun kuping ini alat pendengar. Lamun tacan sama alat pendengar. Lamun tacan pasihan nyawa samiun moal bisa ngadenge. Moal bisa mendengar. Nah, terus basirun basor ieu mata alat penglihatan. Lamun tacan dipasihan sifat maknawiyah basirun moal bisa ningali. Jadi nu ningali ieu sifat maknawiyah basirun. Berarti nu ningali teh Allah Subhanahu wa taala. Mutakalimun ieu urang ngomong ya. Anu mutakalimun teh saha? Allah Subhanahu. Berarti sifat 20 aya dina diri manusia. Itu dimaksud dengan 2 bil yaumil akhir. Hari akhir, hari kesadaran, hari kiamat, bangkit kita dari kebodohan. Bangkit kesadaran kita bahwa ternyata sifat Allah yang 20 itu ada melekat di dalam diri manusia. Itu namanya baru beriman kepada Allah Subhanahu. Nah, inilah yang direalisasikan oleh malaikat marrobuka itu ini nih. Marrobuka itu ayeuna sekarang. Marrobuka, siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Allah? Maksudnya mah pelajari tentang keberadaan Allah Subhanahu agar kalian beriman kepada Allah dan selamat di dunia wal akhirah. Itu maksudnya pertanyaan malaikat marrobuka itu. Jadi bukan di sono ditanyanya di sini, maksudnya pelajari itu. Kalau sudah mati bisa ngomong nggak? Sekarang lagi hidup ditanya nggak bisa jawab. Kalau mati, nah berarti pertanyaannya marrobuka itu sekarang. Maksudnya pelajari. Coba ada hadis tuh. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya itu fa'lam pelajari. Pelajari eta kalimatu tauhid la ilaha illallah. Itu maksudnya. Itulah pertanyaan malaikat marrabbuka. Ya. Malaikat Munkar Nakir nanyanya sekarang, bukan nanti. Jadi makanya ada hadis kalau orang yang bisa memahami ini, tidak ada pertanyaan malaikat Munkar Nakir, ya memang pertanyaannya sekarang, bukan nanti. Ya, kalau sekarang kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat itu, berarti kita di dunia buta, di akhirat juga buta. Na'udzubillah min. Baik. Jadi ternyata
kita sadar bahwa sifat 20 itu ada di dalam diri manusia. Sekarang kita pahami ulang lagi tentang kalimat tauhid. Kita sering berzikir la ilaha illallah Muhammadur. Katanya dalam la ilaha illallah, coba kita hitung. Pertama la, kedua ilaha, ketiga illa, keempat Allah, lalu Muhammad Rasul Allah. Jadi berapa semuanya? Ada 7. Berarti itu sandi usia kita hanya 7 hari. Batas 1 minggu itu 7 hari. Nah, kalau hurufnya itu dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada 24 huruf. Berarti batas usia kita bukan 7 hari. Sehari semalam 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Karena itulah perbanyak itu bacaan zikir la ilaha illallah. Para ulama sudah mendeskrip itu, bahwa la ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga. Kalau kita tidak bisa membaca la ilaha illallah sekarang, berarti kita tidak bisa masuk surga. Na'udzubillah min. Surganya di mana? Surga yang hakiki adalah rahasia Allah Subhanahu. Tapi di dunia ada yang majazi surga Allah. Kita rasakan nih. Kalau ibu di rumah mawaddah, sakinah, warahmah bersama suami, istri dan keluarga, saling mempercayai, damai dan nyaman, makan apa saja tidak usah disesali, nikmati saja, sakit obati, maka itu adanya surga Allah Subhanahu. Nah, itu secara majazi, ternyata kenikmatan dunia surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka, kalau ibu kita semua resah, gelisah, kecewa, putus asa, benci, dendam, cemburu, berarti neraka setiap hari. Na'udzubillah min. Nah, jadi majazi, kita ini juga Muhammad majazi. Jadi dunia dan neraka itu adanya sekarang secara majazi. Tapi secara hakikah itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarkan itu dalam pemikirannya, bahwa dunia, surga, neraka adanya dirasakan sekarang. Kenapa? Karena kita bisa merasakan sakit dan nikmat itu selagi ada nyawa. Kalau nyawanya sudah berpisah, tubuh ini sudah tidak merasakan rasa apa-apa lagi. Itu namanya surga dan neraka majazi ada di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. Kita sadari itu pertanyaan malaikat. Berarti usia kita cuman sehari semalam 24 jam. Itu isyarat kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun wa malaikatihi. Kedua ya, wa malaikatihi. Kita beriman juga kepada malaikat Allah Subhanahu. Tadi sudah saya singgung, malaikat itu tidak terhingga banyaknya, tapi minimal kita menyadari kepercayaan kita, minimal malaikat itu ada 10 penjaga siang, 10 penjaga malam, ya. Kiroman katibin itu dalam diri kita namanya rokib atid. Kiroman katibin, rokib atid. Malaikat Jibril adanya di sini nih, di pundak.
di punduk ya, punduk. Jibril itu khadamnya surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad ya. Kemudian malaikat Mikail adanya di sini di paru-paru ya. Di paru-paru dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua itu. Allahus Somad. Malaikat Mikail. Malaikat Israfil adanya di antara pusat dan kemaluan kita, yang mengendalikan atas perintah Allah, mengendalikan ginjal, mengendalikan mules, pengen buang air kecil, buang air besar, itu malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Urang teu mikir karinya aing mah hayang we. Padahal eta perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu indahnya Allah sayang kepada hambanya. Rasa ingin buang air besar dengan buang air kecil berbeda. Rasa ingin ibu-ibu melahirkan dengan buang air berbeda. Itu semuanya Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Israel, malaikat Israel adanya di otak. Di otak. Malaikat Israel ada di otak yang bisa mengendalikan rasa nikmat, rasa sakit, itulah Israel. Ngantuk, laleles, loyo, itulah Israel. Berarti kita merasakan mati hidup setiap saat. Berarti jangan takut mati. Mati itu hanya proses saja. Ya, hidup dan mati adalah sebuah proses. Kayaknya kita mau kalau ada yang mati heboh banget gitu ya. Padahal mah biasa aja kali. Ya, sebab setiap detik kita juga mati hidup. Nafas keluar mati, nafas ke dalam hidup lagi. Lampu ini kita lihat kelihatannya nyala terus, tidak, dia arus balik. Listrik ini harus balik 60 detik tuh mati, balik lagi. Terus tubuh kita juga sama, nafas keluar mati, nafas ke dalam hidup. Kok nggak merasa? Karena ada Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Makanya